Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 9 Juni 2021, hari biasa pekan ke-10. Marilah kita berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami dalam diri Yesus Putramu terkasih. Semoga kami Kau curahi rohnya, agar kami mengimani Engkau dan saling menaruh cinta kasih satu sama lain. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di Bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita diciptakan oleh Tuhan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu secara hukum kasih. Tetapi de facto kita membuat gradasi-gradasi. Ada yang disebut majikan, ada yang disebut hamba, ada yang disebut guru, ada yang disebut murid, ada yang disebut debitor, ada juga yang disebut kreditor. Ada yang juga disebut teman dan sahabat. Yesus ingin menerangkan kepada kita tentang kesederajatan di dalam kasih Allah. Karena ketika para ahli Taurat melaksanakan hukum, maka mereka sudah membuat gradasi. Aku ini imam, harus dihormati. Kau siapa? Engkau hanya umat, engkau harus hormat sama saya. Padahalnya yang diinginkan oleh Yesus dan dilaksanakan oleh Yesus adalah bagaimana Yesus menyapa, menyalami dengan kerendahan hati, melayani, bukan untuk dilayani. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus, dia tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan melengkapinya. Artinya apa? Hukum Taurat yang sudah diterima dengan gaya kita manusia yang melahirkan gradasi satu sama lain tadi, ingin diubah kembali oleh Yesus. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tetapi tentu kita tidak mau, karena kita sudah biasa. Bagi mereka yang sudah enak, gak mau turun dia. Takut tangannya kotor, kakinya kotor. Tetapi lupa, tangan mereka bersih, kaki mereka bersih, hatinya kotor. Sementara yang kecil-kecil tadi, tangan kakinya kotor, tapi hatinya bersih. Kenapa? Mereka betul menerjemahkan cinta kasih Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari, tanpa repot dengan membicarakan soal derajat. Tetapi
bagaimana melaksanakan cinta kasih dan berdaya pikat serta berdaya guna bagi kehidupan. Karena itu kalau kita perhatikan ya, dalam perdagangan ada yang disebut dengan pasar tradisional, ada yang disebut dengan pasar modern. Pasar modern semuanya dengan suasana AC. Tradisional tentu akan ada air comberan, harganya lebih murah. Lalu bagaimana ibu-ibu belanja pandai menawar atau tidak. Tapi kalau di pasar modern sudah pasti harganya sekian. Kalau dibandingkan tentu ada perbedaan. Kenapa? Ketika mereka barang-barang memasuki mall harus dibersihkan dan itu ada tenaga tersendiri dan itu menggunakan upah, maka tentu lebih mahal. Kalau orang membeli barang di mall tinggal beres-beres, bersih-bersih, tinggal potong-potong. Sementara kalau beli di pasar tradisional harus menyiangi lagi, membuang waktu. Dan waktu yang lebih dipakai apa? Bermain HP. Ini adalah hukum perdagangan. Pasar tradisional atau warung-warung biasa terlindas dengan pasar tradisional. Kenapa? Pasar tradisional memonopoli semuanya. Mereka bisa memesan barang-barang di pabrik dengan menggunakan nama mereka. Sementara orang-orang yang bekerja di pasar tradisional adalah dari tangan pertama, kedua, bahkan tangan ketiga. Tentu mempunyai untung sedikit. Dan mereka sama-sama harus mencari nafkah. Maka hukum cinta kasih yang ingin disampaikan oleh Yesus tadi perlu kita refleksikan kembali. Yang besar melindas yang kecil. Apakah ini cinta kasih, hukum cinta kasih? Atau bagaimana? Maka Yesus minta kepada kita semua agar kita boleh melaksanakan perintah hukum Taurat. Agar perintah itu dapat diterjemahkan oleh hidup kita sehari-hari. Dan bila kita bisa menerjemahkannya hukum kasih tersebut dengan baik, maka kita akan bahagia, kita akan puas. Dan itulah yang disebut dengan tinggal di dalam kerajaan surga. Semoga kita diberkati.